Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Studi Kajian Islam Hadis. Makalah ini kami susun guna memenuhi tugas studi Islam dan moderasi beragama. Langsung saja berikut penjelasan singkat dari makalah kami. Secara bahasa, hadis berarti cerita atau perkataan. Sedangkan secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat beliau. Para ulama membagi hadis menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah hadis qauli atau perkataan Nabi. Yang kedua adalah fi'li, yaitu perbuatan Nabi. Yang ketiga adalah takriri, yaitu persetujuan Nabi terhadap sahabat. Dan sifatiyah atau sifat Nabi. Dalam kajian Islam, ada beberapa istilah yang mirip dengan hadis. Yang pertama yaitu sunnah. Sunnah adalah kebiasaan dan perilaku Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah khobar, yang berarti berita. Khobar bisa berasal dari Nabi, sahabat, atau tabi'in. Yang ketiga adalah atsar, yaitu jejak atau perkataan para sahabat dan tabi'in. Selanjutnya ada sejarah perkembangan hadis. Hadis ini berkembang melalui beberapa tahap. Pada masa Nabi, hadis disampaikan langsung lewat ucapan dan perbuatan beliau. Setelah Nabi wafat, para sahabat meriwayatkannya dengan sangat hati-hati agar tidak salah. Kemudian pada masa tabi'in, hadis mulai ditulis dan disebarkan ke berbagai daerah. Lanjut masuk ke abad kedua Hijriah, Khalifah bin Umar Abdul Aziz memerintahkan pembukuan hadis secara resmi. Akhirnya muncul kitab-kitab besar seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, sampai sekarang hadis terus dikaji secara ilmiah dan sistematis. Fungsi dan kedudukan hadis. Hadis punya beberapa fungsi penting terhadap Al-Quran. Yang pertama, sebagai bayan at-takwir, yaitu memperkuat isi Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir, yaitu menafsirkan ayat yang masih umum. Ketiga, bayan at-tasri, yaitu memberikan ketentuan hukum yang belum dijelaskan di Al-Quran, misalnya tentang zakat fitrah. Dan keempat, bayan an-nasak, yaitu mengganti hukum yang sebelumnya sudah tidak berlaku. Jadi, hadis ini membantu kita memahami dan menerapkan isi Al-Quran secara lebih rinci. Terus, kedudukan hadis. Kedudukan hadis dalam Islam sangat penting, yaitu sebagai sumber hukum. Yang kedua, setelah Al-Quran, hadis ini menjelaskan perintah dan larangan yang belum dijelaskan secara lengkap di Al-Quran. Selain itu, hadis juga menjadi pedoman umat Islam dalam berakhlak, beribadah, dan bermuamalah. Intinya, tanpa hadis, kita tidak akan kesulitan memahami dan cara menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Perbandingan hadis dan Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu langsung dari Allah yang terjaga keasliannya, sedangkan hadis adalah ucapan dan perbuatan Nabi. Al-Quran tidak boleh diubah satu huruf pun, tapi hadis boleh diriwayatkan dengan makna selama tidak mengubah maksud. Al-Quran dibaca dalam sholat dan bernilai pahala per huruf, sedangkan hadis menjadi pedoman untuk memahami isi Al-Quran. Di situ ada bentuk-bentuk hadis. Hadis dibagi menjadi 3 bentuk utama. Pertama, hadis qauliyah, yaitu perkataan Nabi seperti sabda beliau, sesungguhnya amal tergantung pada niat. Yang kedua, hadis fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi, misalnya tata cara sholat atau haji. Yang ketiga ada hadis taqririyah, yaitu persetujuan Nabi terhadap perbuatan sahabat. Dari sini kita belajar bahwa setiap ucapan dan tindakan Nabi mempunyai nilai teladan. Yang terakhir, kesimpulan. Dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis berperan penting dalam menjelaskan, memperjelas, dan melengkapi ajaran yang ada di Al-Quran. Melalui hadis kita bisa meneladani langsung cara Nabi Muhammad SAW beribadah dan berakhlak.